Kitab suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran berisi tentang aturan-aturan serta hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tata cara beribadah dan bermuamalah, termasuk juga tentang informasi yang pernah terjadi jauh sebelum kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta informasi yang akan terjadi di masa depan. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail tertulis di dalam Quran surah As-Saffat ayat 101. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabasyarnahu bigulamin halim," yang artinya, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, yaitu Ismail. Kelahiran seorang putra membuat Nabi Ibrahim sangat senang dan menyayangi Ismail. Namun suatu hari, Allah memberikan petunjuk melalui mimpi untuk mengorbankan apa yang paling dicintainya. Untuk itu Allah memberi perintah kepada Ibrahim agar menyembelih Ismail sebagai tanda ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur tertentu di mana ia memperoleh pengetahuan dan kebijakan, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kota Mekah Al-Mukarramah menjadi situs penting peristiwa bersejarah antara Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam, yang kemudian menjadi napak tilas dari rangkaian ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Begitu pula dengan perintah berkurban. Pengorbanan Ibrahim akan putranya Ismail menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ketaatan seorang hamba, bahwa dengan menyembelih hewan kurban berarti mendekatkan diri atau bertakarrub kepada Sang Maha Pencipta. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fasholli li rabbika wanhar," maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan sebagai bentuk pengorbanan. Al-Quranul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Di dalamnya selain aturan hukum tentang ibadah dan muamalah, juga ada banyak sekali kisah-kisah ataupun sejarah, catatan, baik yang sudah lampau maupun yang akan datang. Saudara pemirsa Televisi Republik Indonesia, kita berjumpa kembali di Jejak Islam, kali ini dari Dusun Pamase, Kecamatan Bajeng, Sulawesi Selatan. Saya Muhammadiyah Yunus mengajak Anda untuk mengikuti acara ini. Di tema kita kali ini, fenomena Idul Kurban. Selamat mengikuti. Setiap memasuki bulan Zulhijjah, panitia Masjid Idaratul Auqaf Pamase, Kecamatan Bajeng, melakukan pertemuan khusus untuk membahas persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban. Apalagi kali ini semuanya dilaksanakan dengan aturan protokol kesehatan. Panitia memutuskan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bernuansa dakwah dan syiar Islam,
termasuk melibatkan anak-anak dan remaja masjid. Hasil keputusan rapat panitia dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat Bajeng, yaitu Haji Fitriani. Kampung Pamase di Kecamatan Bajeng, Sulawesi Selatan ini, fenomena Idul Kurban setiap tahun itu bisa berulang. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat dan itu seperti sudah budaya, jadi sudah menjadi kebiasaan kita di sini dengan berbagai macam kegiatan. Karena pandemi, kita di Pamase ini di Kecamatan Bajeng di Sulawesi Selatan ini sangat berubah gitu ya. Dari biasanya kita sebelum Lebaran Idul Adha itu sudah menyiapkan segala hal seperti misalkan persiapan Lebaran Idul Adha di lapangan atau di masjid. Begitu juga di Idul Kurban atau di kurbannya. Nah, di kurbannya ini tidak seperti sebelumnya. Kalau dulu kita kumpulkan satu tempat sapinya untuk dipotong di area masjid. Nah, sekarang kita pisah-pisah dan itu cukup memakan waktu. Yang dulu 1 hari bisa kita selesaikan, ini jadi sampai 3 hari karena giliran seperti itu. Kemudian dari sisi silaturahmi juga, ya terpaksa keluarga kita yang ada di luar Kecamatan Bajeng atau di luar Sulawesi Selatan itu ya tidak bisa hadir. Nah, itu yang perbedaan yang sangat besar sekali. Kita ini manusia hanya mungkin bisa berencana gitu. Kita tidak bisa menentukan karena kita bukan yang kuasa. Ada yang lebih kuasa tentunya. Mudah-mudahan dari sini juga, dari Idul Adha di masa pandemi ini kita bisa memuhasabah diri kita, jamaah kita, masyarakat kita yang ada di Pamase, Kecamatan Bajeng di Sulawesi Selatan, pada umumnya ini bisa introspeksi diri bahwa kita ini manusia kecil, manusia tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Dari Idul Adha tahun lalu yang tidak ada kegiatan apa-apa, tidak ada kegiatan sama sekali. Nah, tahun ini orang tua kemudian mencoba melibatkan anaknya. Jadi tentu dengan situasi yang berbeda. Kalau sekarang disebut era new normal. Nah, makanya yang kita lakukan karena kita tetap mengaji anak santri kita. Nah, di sela mengaji itu ada program manasik haji. Jadi manasik haji tapi dengan protokoler kesehatan. Ini kita lakukan supaya anak-anak kita itu juga bisa belajar, walaupun memang sudah 2 tahun ini para orang tua yang sudah harus berangkat tidak bisa berangkat, itu dikarenakan pandemi. Nah, kita berharap kegiatan manasik haji atau umrah ini bisa jadi pelajaran ya untuk generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Tentunya berharap bahwa pandemi ini tidak menghalangi atau tidak menutup kreativitas kita untuk terus belajar, ya terutama belajar tentang ibadah dan khusus untuk anak-anak kita yang ada di Pamase di Kecamatan Bajeng, Sulawesi Selatan. Ini adalah salah satu wilayah peternakan yang saban tahun menyediakan hewan ternak berupa sapi dan kambing untuk dijual kepada umat Islam yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Tukang di wabarakatuh. sini sebentar, Pak. Ya. Boleh kenal dengan Pak siapa? Pak Salam aja. Pak Salam. Kalau Bapak? Saya mohon maaf, ini kebetulan kita dalam kondisi pandemik pakai masker. Jadi boleh Pak, saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak Salam. Ini begini banyak sapi untuk dipersiapkan dalam rangka Idul Kurban, betul ya? Ya. Boleh tanya, ini kalau sapi-sapi seperti ini prosesnya sampai dia ke masyarakat yang ingin menjadikan hewan kurban itu seperti apa tuh? Ini sapi semua ini Iya. didatangkan dari luar, Pak. Oh ya. Diangkut dari luar ke sini.
Baru di sini dikasih makan. Selanjutnya itu Pak, kita ambil seperti pemelihara Pak. Ya. Oh, dalam hal ini Pak Salam nih sama Pak Zainuddin memelihara beberapa ekor sapi yang memang nanti akan dibeli oleh Ya. masyarakat yang akan mengorbankan ya. Ya Pak. Nah, berarti ini tidak sepanjang tahun kan, nanti menjelang Idul Adha baru dipersiapkan Iya seperti Pak. ini. Apa syaratnya ini? Bahwa ini sudah layak untuk dilepas atau belum pantas? Yang pertama-tama itu Pak, Iya. masalahnya dari umurnya kisaran 2 tahun ke atas. Lanjut, tidak ada catat dari badan semua hewan-hewan yang ada di sini Pak. Ya. Iya. Selanjutnya itu lagi Pak, masalahnya tanduknya agak sedikit panjang. Nah itu dia. Iya. Kalau kita mau tahu hewan yang bagus itu yang seperti apa? Kayaknya yang ada di sini Pak, tidak ada yang cacat badannya Artinya semua. memang Iya. sudah pilihan-pilihan seperti Iya, itu ya. iya. Kisarannya harga seperti berapa dari berapa sampai yang kadang-kadang mungkin paling mahal untuk sebesar ini berapa itu Pak? Kadang-kadang beda-beda yang tahun lalu Pak. Dalam per ekornya ada yang kena 60 kilo per ekor. Ada yang kena 70 sampai ratusan. Iya. Kalau masalah harga dari beratnya aja Pak. Relatif. Masalah berat badannya Pak. Nah Pak Salam nih ada fenomena yang sering kali terjadi nih saya dengar ya, Iya. bahwa kalau menjelang Idul Adha mereka yang bertugas menjaga ini itu sampai begadang tidak tidur betul-betul untuk menjaga supaya ini bisa sampai ke tangan orang yang akan membeli, yang memesannya. Iya Pak. Kenapa tuh? Kalau tidak dijaga Pak, misalnya bukan dari segi ini kan keamanan masalahnya Pak, Iya, kan iya. malam-malam bukan berarti sering terjadi di sini begitu, tapi tidak kan sewajarnya ini sapi kalau tidak dijaga ada mungkin kemungkinan Pak, ada Jadi kemungkinan, ya, iya Pak, iya, iya. di beberapa tempat sering kita mendengarkan pencurian sapi-sapi yang sudah siap dikorbankan, padahal kadang-kadang sudah dipesan oleh Iya, pembelinya. iya pembeli. Wah itu. Terima kasih nih Pak Salam ya. Iya. Ini bukan main, mudah-mudahan dapat berkah juga. Insya Allah Pak, mempersiapkan Insya Allah, hewan amin, kurban. amin. Selamat ya. Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan seperti ini di Kecamatan Bajeng marak menghiasi suasana menjelang Hari Raya Idul Adha atau disebut juga dengan Hari Raya Berkurban. Kampung Pamase memang senantiasa ramai. Komunitas warga yang umumnya adalah anggota keluarga atau kerabat dekat sudah rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan perayaan Idul Kurban. Salah satunya adalah menghidangkan penganan khas Makassar, yaitu buras atau sejenis makanan yang dibuat dari beras ketan yang dimakan bersama daging sembelihan hewan kurban. Di sore hari, sehari sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, para orang tua juga sibuk membuatkan obor untuk anak-anak mereka untuk dijadikan penyuluh ketika malam takbir tiba. Malam ini Masjid Idaratul Auqaf cukup ramai dihadiri oleh warga kampung Pamase. Di tengah kesibukan menyambut Idul Kurban, mereka berkumpul untuk mengikuti pengajian rutin yang dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Kemudian bersama-sama mengumandangkan takbir di malam 9 Zulhijjah.
kampung Pamase menjadi semakin semarak. Cahaya obor menerangi jalan-jalan kecil di tengah perumahan warga. Suasana yang mengharukan dan gema takbir yang menggetarkan kalbu. Begitulah kemeriahan anak-anak menyambut lebaran haji atau Idul Kurban dengan berkeliling membawa obor sambil mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suasana keakraban seperti ini sudah menjadi pemandangan rutin setiap hari lebaran. Warga Pamase saling mengunjungi dan bersilaturahmi. Kegiatan seperti ini sudah dimulai sejak malam sebelum hari raya, sambil mempersiapkan berbagai rutinitas menyambut lebaran. Suasana seperti ini menjadi pemandangan yang sangat mengharukan ketika warga kampung Pamase selesai melaksanakan ibadah sholat Id. Mereka saling bersilaturahim meskipun tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Masa pandemik yang mengharuskan setiap warga ikut berpartisipasi untuk menghambat penyebaran wabah virus corona dengan menegakkan aturan protokol kesehatan. Meski demikian, para jamaah tetap dapat merasakan hikmatnya pelaksanaan ibadah sehari-hari, termasuk rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah ini. Pada hari-hari tasyrik atau 3 hari berturut-turut setelah hari raya Idul Adha, di beberapa tempat diselenggarakan penyembelihan hewan kurban, termasuk yang dilakukan oleh warga masyarakat di desa ini di kampung Pamase, Kecamatan Bajeng. Hewan yang sudah disembelih dimasukkan ke dalam kantong-kantong khusus dan dibagikan kepada para fakir miskin atau ke panti-panti asuhan. Semuanya dikoordinir oleh para remaja masjid yang bekerja dengan panitia yang dibentuk oleh pengurus masjid bersama tokoh masyarakat setempat. Sudah 2 tahun berturut-turut sejak masa pandemik, pemerintah menetapkan untuk tidak mengirim jamaah haji ke Tanah Suci Mekah. Namun, di kampung Pamase, salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh remaja masjid serta anak-anak TPA Pamase adalah kegiatan manasik haji dan umroh. Manasik ini selain melatih dan mengajarkan kepada anak-anak tentang syariat pelaksanaan ibadah haji maupun umroh, sekaligus juga menjadi momentum kebersamaan yang selalu mengakrabkan warga kampung Pamase. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, pemirsa, salah satu fenomena di musim haji yang juga bertepatan dengan perayaan Idul Kurban tentu saja adalah fenomena pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Meski demikian, kita ketahui 2 tahun ini pemerintah Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci Mekah karena aturan yang diberlakukan oleh Kerajaan Arab Saudi. Tapi di musim pandemik ini di Dusun Pamase, Kecamatan Bajeng, ada jamaah haji yang tengah melaksanakan manasik haji maupun umroh. Dan saya sudah bersama 2 orang peserta cilik dari manasik umroh haji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang nggak ikut?
Senang. Boleh kenal ini namanya siapa? Nurul. Nurul. Waldan. Waldan. Kenapa Nurul sedang ikut manasik seperti ini? Karena bisa pergi umroh dengan teman-teman. Oh, Masya Allah. Meskipun kali ini kita umrohnya belum di Tanah Suci Mekah secara betulan ya. Ini sudah berada di depan Ka'bah nih. Kalau Waldan? Saya senang karena pakai baju ihram. Masya Allah. Karena berpakaian baju ihram seperti ini ya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa benar-benar ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umroh dan haji. Insya Allah. Salah satu hikmah dari peringatan atau perayaan Hari Raya Idul Kurban adalah kita menyembelih hewan kurban untuk mewujudkan ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kurban itu sendiri dinisbatkan dengan kata taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu kita berbagi kepada sesama manusia untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah atau hablum minallah, dan berbagi kepada sesama manusia berarti hablum minan nas. Banyak sekali catatan jejak Islam yang kita bisa petik dari perjalanan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Dan dari Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, saya Muhammadiyah Yunus beserta segenap kerabat kerja TVRI Sulawesi Selatan mohon pamit. Sampai kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.